Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Benedictus Apren Yuda Pratama. NIM 214 114 019. Nah, di sini saya akan mempresentasikan UTS teori linguistik. Langsung kita mulai saja. Kajian bahasa menurut tata bahasa tradisional. Tata bahasa tradisional itu menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Nah, tata bahasa tradisional juga mengatakan kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan. Selanjutnya, ini kita mempunyai ciri-ciri kajian bahasa menurut tata bahasa tradisional. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu dalam linguistik tradisional ini tidak dikenal adanya perbedaan antara bahasa ujaran dan tulisan. Ciri yang kedua, bahasa yang disusun itu tata bahasanya dideskripsikan dengan mengambil patokan dari bahasa lain. Selanjutnya, ciri yang ketiga, permasalahan tata bahasa ini masih banyak didominasi oleh permasalahan jenis kata. Selanjutnya, ciri-cirinya persoalan kebahasaan sering dideskripsikan dengan logika dan bersifat filosofis. Nah, penemuan terdahulu juga cenderung untuk selalu dipertahankan dan kaidah bahasanya juga dibuat secara preskriptif, yakni salah atau benar, dan juga level-level gramatikal, level-level gramatikalnya itu belum rapi. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Jadi aliran tradisional dalam kajian linguistik merujuk pada pendekatan awal yang digunakan untuk mempelajari bahasa. Nah, aliran ini menekankan pada analisis preskriptif mengenai tata bahasa dan seringkali berfokus pada aspek-aspek normatif penggunaan bahasa. Dalam aliran ini, bahasa dianggap sebagai sistem aturan yang harus diikuti agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya, ciri khas yang lain dari kajian bahasa menurut tata bahasa tradisional dari aliran ini adalah perhatian yang besar terhadap bahasa-bahasa klasik seperti Latin dan Yunani yang dianggap sebagai model untuk pengajaran dan analisis bahasa yang lainnya. Nah, meskipun metodologi aliran tradisional ini seringkali dianggap kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan bahasa yang dinamis, tetapi kontribusinya tetap paling penting dalam penetapan dasar-dasar studi linguistik yang lebih sistematis. Nah, selanjutnya ini ada linguistik historis komparatif. Apa sih pengertian dari linguistik historis komparatif? Nah, menurut Keraf, linguistik bandingan linguistik historis komparatif adalah suatu cabang dari ilmu bahasa yang mempersoalkan bahasa dalam bidang waktu serta perubahan-perubahan unsur bahasa yang terjadi dalam bidang waktu tersebut. Metode komparatif dalam linguistik historis berkaitan dengan rekonstruksi bahasa sebelumnya atau keadaan awal suatu bahasa berdasarkan perbandingan
kata-kata dan ekspresi terkait dalam bahasa atau dialek berbeda yang berasal darinya. Nah, contohnya adalah di sini jadi relasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Fiji. Nah, kedua bahasa ini memiliki kata yang serupa untuk memaknai benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain, tetapi bukan logam. Nah, kalau di bahasa Indonesia sendiri kita mengenal kata batu. Sedangkan di masyarakat Republik Kepulauan Fiji di selatan Samudra Pasifik, mereka itu menggunakan kata fatu. Pada lain sisi, jika bahasa Indonesia mempunyai kata dua untuk mengartikan urutan kedua, sesudah pertama dan sebelum ketiga, bahasa Tagalog dan bahasa Samoa memiliki kata dalawa dan dua. Nah, jadi kemungkinan besar kemiripan-kemiripan tersebut terjadi karena bahasa Indonesia, bahasa Fiji, bahasa Tagalog, dan bahasa Samoa tadi itu termasuk dalam rumpun Austronesia itu. Nah, selanjutnya kita ada pandangan bahasa menurut Ferdinand de Saussure. Nah, menurut pandangan Saussure, tanda bahasa itu menyatukan konsep dan citra akustis, bukan benda dan nama. Nah, Saussure sendiri juga dengan tegas, dia menandaskan bahwa tanda bahasa itu merupakan wujud psikis, karena ia tidak mempertimbangkan wujud dari parol. Ia menyarankan pengkajian ilmiah terhadap bicara dapat dan harus dilakukan. Tetapi kajian linguistik yang sebenarnya ialah kajian tentang language. Nah, Saussure sendiri juga dia berusaha mencari sepadanan fakta sosial dan lapisan bunyi. Bunyi-bunyi yang menandai citra akustis yang disebut fonem merupakan jangkauan-jangkauan perbedaan-perbedaan bunyi yang dimungkinkan oleh fonologi suatu bahasa. Nah, semua tanda mempunyai dua sifat, yaitu arbitrer dan linier. Arbiter sendiri artinya tidak ada motivasi. Onoma, onomatop mungkin membatasi kearbitrerian tanda. Tetapi ia berpendapat bahwa tanda-tanda semacam itu tidak cukup banyak untuk meniadakan prinsip-prinsip dasarnya. Kelinearan tanda bahasa paling nampak dalam signifikan yang dapat dipecah atas bagian-bagian yang berurutan. Bentuk-bentuk yang berurutan ini disebutnya rangkaian bicara. Nah, pandangan bahasa menurut strukturalisme Amerika. Yang pertama ada Bloomfield. Nah, sejak tahun 1930-an sampai tahun 1950-an, kajian linguistik di Indonesia aliran strukturalisme, terutama yang dikembangkan oleh linguis Amerika seperti Leonard Bloomfield, 1987, 1950. Tokoh lain yang juga pengembangan aliran strukturalisme adalah Edward Sapir, 1884, 19 sampai 1939, dan Franz Boas, 1858 sampai 1942. Oleh karena itu, aliran strukturalisme ini disebut juga aliran strukturalisme Amerika. Nah, selanjutnya ada Edward Sapir, adalah seorang Yahudi Jerman yang tinggal di Amerika. Sejak berumur 5 tahun, dia tinggalnya di Amerika Serikat. Ia belajar di Universitas Columbia. Bahasa adalah suatu metode yang semata-mata digunakan oleh manusia dan tidak bersifat instingtif yang digunakan untuk menyampaikan ide, perasaan, dan keinginan dengan menggunakan sistem lambang secara sukarela. Dan Filsafat juga
mengatakan bahwa berdasarkan batas yang ia kemukakan, Sapir banyak menekankan pada unsur-unsur tuturan, bunyi bahasa, bentuk bahasa, dan lain-lain. Selanjutnya ada Franz Boas. Di sini Franz Boas dia cukup berpengaruh terhadap aliran struktural. Dia itu seorang linguis yang otodidak dan banyak memberikan andil terhadap penelitian-penelitian bahasa, khususnya bahasa Indian Amerika. Di antara di antara hasil penelitiannya, dia menghilangkan anggapan bahwa sifat dasar bahasa itu asalnya dari bahasa Eropa. Dia juga mengatakan bahwa bahasa-bahasa manusia itu berubah-ubah dan antara satu dan lainnya berbeda-beda. Nah, Buas juga menurut pikiran Buas tentang struktur bahasa itu nyangkut yang pertama itu kategori gramatikal. Unit dasar bahasa termasuk makna adalah kalimat, bukan kata. Yang kedua, pronomina, kata-kata ganti. Klasifikasi kata ganti itu menurut Buas tidak tetap. Artinya ketiga macam kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga didasarkan pada konsep diri sendiri dan non-diri sendiri. Kata ganti non-diri sendiri dibagi lagi menurut kebutuhan dan tuturan, yaitu orang yang diajak bicara dan orang yang dibicarakan. Selanjutnya yang ketiga, verba atau kata kerja. Kategori ini khususnya dalam bahasa Eropa seperti person atau orang, number atau jumlah, tense atau kala, mood, dan voice. Bersifat semena-mena dan berkembang tidak merata pada berbagai bahasa. Nah, selanjutnya kita ada kajian bahasa menurut Avram Noam Chomsky. Nah, di sini Chomsky mengatakan bahwa bayi manusia itu dilahirkan dengan indera linguistik inti yang umum untuk semua bahasa yang membantu mereka memperoleh bahasa tertentu dari lingkungan. Selanjutnya, Chomsky juga mengatakan aspek yang menjadi sasaran kajian linguistik ialah kompetensi, yakni pengetahuan tentang kaidah bahasa dari penuturan suatu bahasa secara abstrak dan bukan pada performance, yakni perwujudan kemampuan bahasa secara nyata. Misalnya dalam penghasilan ujaran sewaktu berbicara. Di sini dasar pemikiran Chomsky itu bertumpu pada kompetensi, sejalan dengan cara kerja dalam penelitian eksakta yang menggunakan data objektif sebagai alat untuk menguji hipotesis. Nah, itu saja presentasi dari saya untuk UTS Teori Linguistik. Terima kasih.